dan 12 dari 97 penyelenggara peer-to-peer lending yang belum memenuhi kewajiban likuiditas minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan pada hari ini. Hari weekend makin semangat, makin kuat mental lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Indonesia masuk dunia gelap. 80 triliun hutang pinjol merajalela. 12 pinjol sedang merangkak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya angkat dulu berita dari Sulawesi Utara yang mana ternyata hampir sekitar 70% guru di Sulawesi Utara terjerat pinjol dan juga investasi bodong. Informasinya, Kepala Disdik Sultra Yusmin menyampaikan prihatin atas temuan data dari OJK dan BI yang menunjukkan jumlah besar guru terindikasi terlibat dalam aktivitas pinjaman online dan judi online. Data yang kami terima menunjukkan bahwa guru merupakan salah satu kelompok yang paling banyak terjerat pinjol dan judi online. Luar biasa teman-teman ya, guru sudah terjerat pinjol, terjerat juga judi online. Berarti memang Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ini miris sekali teman-teman ya. Sebelumnya kita tahu dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu emang guru adalah yang paling banyak terjerat pinjol. Tapi yang lebih mirisnya ternyata sampai detik ini belum ada juga pemulihan ataupun pengertian dari mereka-mereka yang bahwa kalau menggunakan pinjol itu tidaklah baik. Bahwa kalau kalian menggunakan pinjol saat ini efeknya itu nanti ABCD. Kalau kalian tahu efeknya ABCD, kalau kalian siap menghadapinya silakan. Tapi kalau seandainya kalian merasa bahwa nanti saya akan seperti ini itu malah akan memburuk keadaan kalian. Sebenarnya kalau dilihat dari masalah ini ya, pemerintah itu sebenarnya bukan tidak tahu, bukan menutup mata untuk kejadian yang menjerat masyarakat tentang pinjol. Banyak podcast mengangkat tentang pinjol. Bahkan orang-orang yang melakukan bundir karena pinjol dan judul itu banyak. Tetapi negara tidak bisa mengambil langkah banyak. Karena apa? Dilihat dari pergerakan pinjol ini yang sangat signifikan yang bisa mengangkat untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Karena teman-teman ketahui, Indonesia sekarang memasuki babak Indonesia gelap. Banyak para pakar ekonomi mulai membahas tentang banyaknya nasabah tahan belanja kartu kredit. Bukti ekonomi semakin sulit. Ya, kalau kartu kredit kita tahu teman-teman ya, banyak penggunanya tapi banyak juga yang mulai meninggalkan. Kemudian banyak pakar ekonomi yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia melambat sehingga pengangguran pecah. Mana baru-baru ini PT Grup paling besar yaitu Sritex mem-PHK ribuan karyawannya dan dalam waktu dekat ini akan menyusul yaitu perusahaan dari Jepang bernama Panasonic yang akan mem-PHK 10.000 karyawannya. Ditambah lagi karena badai PHK meningkat, klaim BPJS juga semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa kas negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ini akan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini banyak kehilangan pekerjaan. Sehingga satu-satunya cara untuk terus mereka bertahan adalah dengan menggunakan pinjol. Tapi buat teman-teman ketahui saat ini, untuk per detik ini Maret 2025, Maret, April, Mei ya, Maret kemarin tercatat bahwa hutang pinjol menyentuh angka 80 triliun yang sebelumnya di bulan Januari Februari hanya menyentuh angka 77 triliun. Tapi dilihat di sini oleh OJK bahwa hal ini masih standar aman karena orang yang galbay itu masih 2% dari 80 triliun ini. Sementara itu pada industri fintech peer-to-peer lending atau PINDAR, outstanding pembiayaan di Maret 2025 tumbuh 28,72% year on year. Di Februari yang lalu, tumbuh 31,06% year on year, dengan nominal sebesar 80,02 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 2,77%. Di Februari yang lalu tercatat 2,78%.
Untuk pembiayaan buy no pay letter oleh perusahaan pembiayaan pada bulan Maret 2025 meningkat sebesar 39,3% year on year. Di Februari yang lalu tercatat 59,1% year on year atau menjadi sebesar 8,22 triliun rupiah dengan NPF gross sebesar 3,48%. Di Februari yang lalu 3,68%. Terkait pemenuhan kewajiban ekuitas minimum di sektor PVML, terdapat 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 100 miliar rupiah dan 12 dari 97 penyelenggara peer-to-peer lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 7,5 miliar rupiah. Tapi teman-teman ketahui ya, sekarang masih tersisa 12 pinjol yang saat ini masih belum mampu untuk menyetorkan modal usaha kepada OJK. Karena mereka menganggap makin banyaknya orang yang galbay makin membuat ketar-ketir perusahaan keuangan. Dari ke-12 pinjol ini yang saya rasa, ini adalah pinjol-pinjol menengah ke bawah yang mana saat ini pengguna galbaynya paling banyak. Nah, beberapa pinjol-pinjol yang saya catat masih sama halnya seperti bulan-bulan sebelumnya yang tidak menunjukkan kenaikan signifikan. Ini menurut saya adalah pinjol-pinjol yang memang belum mampu untuk menyetorkan modal usahanya. Yang pertama itu adalah koin P2P. Seperti kita ketahui ya, koin P2P ini bermasalah dari tahun kemarin sampai sekarang sehingga sampai saat ini mereka belum mendapatkan pendanaan yang cukup. Lanjut lagi itu ada Kredit Pro. Dari tahun sebelumnya Kredit Pro ini sudah mulai menurun aktivitasnya, tidak terlalu banyak menyalurkan pinjaman sehingga mereka mulai sedikit-sedikit mungkin undur diri dari peredaran pinjol. Lanjut lagi ada Crowdy. Crowdy ini bermasalah dengan Jitras. Jitras ini adalah salah satu pendanaan terbesar untuk pinjol Crowdy, sehingga Crowdy sendiri belum menyalurkan pinjaman untuk saat ini. Kemudian ada Cash Cepat yang ternyata TKB 90-nya belum ada kenaikan dari bulan lalu. Lanjut lagi yang kelima ada Kredit Fast. Nah, ini anak dari Kredivo yang ternyata tidak bisa mengungguli Kredivo. Lanjut lagi yang kelima itu adalah Solusiku, sama seperti yang bulan lalu ya, belum ada perubahan kenaikan. Lanjut lagi yang ketujuh ada KTA Kilat. Siapa yang KBD KTA Kilat nih? Kemudian ada Pinjam Duit. Kemudian yang ke-9 Indosaku. Yang ke-10 ada Dana Kini. Ke-11 itu adalah Modal Nasional. Dan yang terakhir itu adalah Finmas. Ya, Finmas sudah tidak ada lagi. Informasinya dia sudah tutup sementara. Jadi buat teman-teman semuanya, seandainya lah dari beberapa pinjol yang saya sebutkannya datang menghampiri kalian DC lapangannya, terima DC-nya dan jangan pernah lupa tanyakan segala identitas untuk DC yang datang ke tempat kalian. Jangan pernah berjanji untuk bayar dan sampaikan saya akan bayar lewat aplikasi kalau uang saya ada. Jangan pernah negosiasi dengan DC karena DC pihak ketiga ataupun DC yang turun langsung ke lapangan dari pinjolnya bukanlah orang yang menentukan apakah kalian mendapatkan keringan atau tidak. Jadi jangan pernah membayar serupiah pun kepada DC karena mereka itu hanya bekerja sesuai dengan job desk-nya. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, untuk saat ini saya harapkan teman-teman semuanya mulai berhenti untuk menggunakan pinjol, mulai berhenti untuk tidak memikirkan pinjol adalah solusi terakhir buat kalian yang PHK. Saya yakin kita masih mampu bertahan tanpa adanya pinjol, karena kalau kalian tipikal orang yang mampu menggampangkan sesuatu, itu akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Jadi fokus saja dengan apa yang kalian punya saat ini. Mulailah untuk mencari jalan untuk kehidupan selanjutnya. Jangan biasakan diri gali lubang tutup lubang dan hilangkan ketakutan kalian karena semua itu belum pernah ada yang terbukti atas dasar kekhawatiran dan ketakutan kalian. Gitu teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.